Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Niputu Elia Trisnayanti, calon guru penggerak dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktek coaching model Tirta. Halo, selamat malam Istiqomah. Halo, selamat malam Bu Elia. Iya, Pak, nih mengganggu waktunya sebentar. Apakah Istiqomah ada waktu untuk ngobrol sebentar? Ya, ada. Kan mumpung masih baru selesai beraktivitas di bengong ini sambil menunggu tugas muridnya ini. Oh, Ibu Ya. jadi lagi menunggu tugas murid, begitu? Iya, ini tugas saya kirim lewat WA itu karena masih masih zona merah, jadi masih belum bisa tatap muka. Dari segala macam pembelajaran saya kirim lewat WA. Nah, saya beberapa hari yang itu tugas sudah saya kirim beberapa hari yang lalu, dan ternyata setelah saya cek yang ngumpul baru hanya beberapa orang saja gitu. Jadi masih menunggu itu, ini. Ya, Bu, ya. Iya, emang seperti situasi sekarang ya Bu ya, masih PPKM, jadi kita itu pembelajarannya tidak diperbolehkan seperti tatap muka seperti itu ya Bu ya. Baiklah kalau seperti Betul. itu. Iya, pantas kan dari kemarin itu saya lihat mukanya Bu Gusti itu kok kayak kurang semangat nih, kayak gitu, agak-agak kesal atau bagaimana itu saya lihat, makanya saya mau berdiskusi sebentar aja, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk sekedar memberikan solusi seperti itu Bu ya. Iya. Iya, jadi kira-kira apa tujuan dari diskusi kita hari ini Bu, di pertemuan ini? Jadi apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya harap dari diskusi kita kali ini Ibu Elia bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan solusi dari kegalauan saya terhadap pembelajaran daring ini, supaya saya ke depan bisa lebih baik lagi, semakin bisa berinovasi lagi tentunya dengan arahan dari Bu Elia seperti itu. Ini tiang mohon Ibu bisa memberikan solusi yang bisalah memecahkan kebuntuan saya selama ini. Iya, baiklah Ibu Istiqomah. Jadi dari kegalauan kita semua kayaknya ini guru seluruh Indonesia kayaknya kegalauannya sama seperti itu. Betul. Nah, kemudian dari kegalauan yang Ibu rasakan itu, dari pembelajaran yang kita laksanakan ini, kita juga bisa Ibu ceritakan yang selama Ibu lakukan pas Ibu hingga sekarang ini merasa galau gitu ya Bu ya. Coba Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu rasakan tadi. Iya, di awal-awal pembelajaran dulu waktu kita pertama kali itu karena masih baru, anak-anak sangat merespon dengan baik gitu. Misalnya saya kasih tugas itu mereka segera gitu, gercep gitu istilahnya. Kalau saya ini kapan dikumpul, segera gitu. Ini ada tugas lagi enggak Bu? Ini seperti itu. Berarti kan ada antusias dari si anak untuk mengerjakan tugas meskipun lewat WA seperti itu. Kemudian beberapa hari ini agaknya antusias mereka itu mulai berkurang, mulai melemah, mulai menurun seperti itu. Ini kenapa ya seperti itu? Nah, setelah saya coba tanyakan, apalagi yang dulunya rajin sama yang dulunya rajin itu agak mulai menurun gitu. Saya tanyakan kepada orang tuanya, yang pas ini mereka jawab itu
apa namanya, kendalanya di maaf Bu, ini baru bisa ngumpul tugasnya, paketannya kuotanya habis Bu gitu, atau ini HP-nya masih dibawa kerja Bu, ininya oh bisa kan misalnya sore gitu, iya Bu kalau sore mudah-mudahan bisa Bu ya, gitu, seperti itu. Ternyata tidak hanya ini, karena orang tuanya juga mungkin satu yang dulunya mungkin bisa memprioritaskan HP itu memang dipegang sama anak gitu. Mungkin lama-lama karena mereka juga terkendala di PPKM, tidak bisa bekerja keluar, hanya mungkin yang berdagang itu misalnya menggunakan HP, jadinya si HP itu dibagi jadinya gitu, jarang anaknya bawa HP, seperti itu Bu. Seperti itu ya, jadi dari kegalauan ibu yang ibu rasakan ya selama ini itu berarti karena kadang-kadang si Bu sinyalnya kurang Bu. Keaktifannya ya, jadi keaktifan muridnya sudah berkurang, kemudian kendala-kendala yang dihadapi itu karena apa namanya itu memang mereka itu terkendala di perangkat seperti itu nggih, perangkat perangkat gawe. Sementara itu yang menjadi faktor penting untuk saat ini kan itu. Faktor penting. Kita karena dituntut pelajaran secara daring, memang perangkat HP itu memang harus ada, dituntut harus ada. Kemudian saya melihat dari usahanya Bu Komang memang sebagian besar di kelas 4 ya Bu Komang ya. Ibu mengajar di kelas 4 itu. Iya, kebetulan kelas 4 melihat beberapa siswa itu tidak memiliki perangkat HP, kemudian kita juga melihat situasi mereka yang memang sebagian besar memang orang tuanya bekerja, kemudian tidak bisa sepenuhnya mengawasi anaknya dalam pembelajaran daring itu ya, seperti itu mungkin yang kegalauan ibu ya, dari saya yang bisa konsultin ke sana. Dari sekian banyak masa ada dalam saran kurang apa yang sudah dilakukan mengatasi masalah yang ada di luar itu, apa yang sudah dilakukan untuk untuk mengatasi itu, langkah-langkah yang sudah ibu lakukan bisa diceritakan. Untuk mengatasi itu supaya bisa berjalan, kadang-kadang ada beberapa materi yang tidak bisa kita berikan hanya berupa tulisan atau berupa pesan yang kita kirimkan lewat WA, tapi kita perlu juga menjelaskan. Nah, kadang-kadang saya memberikan video pembelajaran yang terkait dengan materi pada saat itu. Nah, kemudian saya meminta anak-anak untuk menyimak baik-baik video yang saya bagikan tersebut. Kemudian si anak untuk mengerjakan tugas yang ada di bukunya. Nah, kemudian selain itu, selain memberikan video pembelajaran itu, saya juga kadang memberikan semacam tutorial tentang penjelasan materi yang akan saya ajarkan, seperti itu Bu Alia. Iya, oke baik Ibu. Jadi dari yang sudah Ibu laksanakan itu berarti Ibu sudah memberikan solusi berupa pembelajaran video, kemudian memberikan tutorial, kemudian di WA, kemudian lewat buku paketnya juga seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran itu yang banyaknya itu bagaimana aktivitas keaktifan muridnya itu, apakah untuk mempelajarinya atau untuk membuat tugasnya itu, apakah mereka tanpa aktif dari sekian banyak siswa itu apa bisa karena mereka itu tidak aktif karena mereka tidak menyenangi cara atau metode yang ibu berikan, apa mungkin seperti itu?
apakah karena ibu berpikir, oh mungkin mereka itu tidak aktif karena mereka tidak suka dengan metodenya, mungkin seperti itu? Apakah ibu pernah mengecek keaktifan mereka? Ya, misalnya ada kadang saya lihat itu ketika saya memberikan video itu mungkin ada beberapa yang belum bisa mengakses itu video karena terkendala kembali di apa namanya di kuotanya atau di jaringan internet di sekitar rumah siswa itu. Tapi ada juga yang beberapa yang begitu saya berikan video itu mereka bisa mengikuti. Namun ada juga yang tidak, itu biasanya mereka tidak puas karena mungkin video, meskipun itu video yang isinya atau materinya sama dengan yang ada di buku, cuma karena si pelaku di dalam video itu bukan gurunya gitu, bukan orangnya langsung gitu. Mungkin itu yang membuat mereka tidak puas itu, atau mereka tidak sreg itu karena ini bukan guru saya, seperti itu. Iya, nah jadi seperti tadi ya yang ibu bilang, mereka itu ada sebagian yang tidak puas karena mungkin di sana tutorialnya itu bukan gurunya yang mereka lihat, begitu ya, bukan gurunya, mungkin mereka gurunya, begitu ya. Jadi mungkin itu satu penyebab mereka itu tampak tidak terlalu aktif. Nah, dari sekiannya ada yang terkendala kuota, kemudian ada yang terkendala dalam mereka tampak tidak video itu diberikan itu tidak. Nah, kemudian dari sekian itu kira-kira rencananya ibu untuk menghadapi tantangan ibu itu, kira-kira ibu punya rencana untuk memberikan solusi terhadap masalahnya ini. Nah, ibu sudah tahu nih ya masalahnya itu seperti itu. Nah, untuk memberikan solusi itu bagaimana? Apakah ibu ada rencana? Komitmennya ibu itu seperti apa sekarang? Nah, karena udah tahu nih anak-anak, berarti anak tidak suka nih videonya saya, bukan saya yang kelihatan di videonya, berarti mereka itu sebagai muslim harus ibu nih yang gini. Nah, kira-kira ada rencana yang akan ibu lakukan ke depannya untuk tantangan ini? Ya, jadi saya sudah punya gambaran sedikit di pikiran saya. Sepertinya ini memang harus saya ini yang jadi modelnya gitu ya. Biarpun biar tidak seseksi yang di sana, yang di video itu mungkin ya enggak apa-apa lah. Yang penting ini asli saya, ini asli wali kelasnya gitu, originalnya saya yang pegang kelas ini, ciri khasnya saya, bagaimana cara saya mengajar di kelas 4. Jadi saya berencana untuk ya mungkin karena baru ini membuat video pembelajaran versinya saya gitu ya. Tapi kembali lagi saya ketemu kendala bahwa itu bukan pekerjaan yang gampang gitu. Membuat video itu kan perlu teknisi seperti itu, perlu perangkat yang bagus lah biar bisa semakin membuat anak tertarik seperti itu. Jadi kendalanya saya mencari orang sudah sudah fasih ya di bidang seperti itu gitu. Bisa nanti saya belajar dari beliau yang sudah biasa menggunakan video pembelajaran yang menarik seperti itu, Bu. Iya, bagus kan. Komang luar biasa. Jadi beri sekali strategi yang akan ibu lakukan gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi itu sangat bagus menurut saya itu ya. Strategi yang akan ibu lakukan, karena ibu ingin berkomitmennya itu tadi adalah untuk mengaktifkan kembali aktivitas mereka, aktivitas mereka supaya semakin senang, menyenangkan ya. Jadi ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tadi ibu berkomitmen ingin membuat pembelajaran menyenangkan dengan membuat video, kemudian video yang ada gurunya sendiri ya, harus membahasnya seperti itu. Nah, kemudian dari itu strategi itu
kira-kira siapa dan apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa membantu apa yang menjadi tujuan Ibu tadi untuk membuat video itu? Kira-kira ada yang pihak yang bisa membantu, bisa Ibu ceritakan? Mungkin ada yang untuk merealisasikan itu. Ya, jadi untuk merealisasikan rencana saya itu, pertama mungkin saya minta izin ke kepala sekolah, kemudian untuk mempergunakan segala fasilitas mungkin yang ada di sekolah, dan kemudian meminta petunjuk juga kepada kepala sekolah, mencarikan orang atau teman yang sekiranya bisa gitu menjadikan jalan untuk membuat video membantu saya untuk membuat video pembelajaran versi saya, seperti itu, Bu. Jadi dari yang tadi yang mau Ibu lakukan untuk melakukan komitmen melakukan pelajaran dengan video gitu, tutorial yang ada ibunya itu, berarti Ibu nanti sudah ada bayangan ya, kira-kira di sekolah itu mungkin dari teman atau siapa yang bisa membantu untuk mencapai komitmen itu? Iya, betul. Atau mungkin dari kepala sekolah saya mungkin bisa meminjam mungkin ruang kelas supaya anak-anak juga tidak lupa amat dengan ruang kelasnya. Ini loh ruang kelasmu, harusnya di sini kamu belajar. Tapi akhirnya kita bisa belajar walaupun virtual saja, seperti itu. Iya, bagus sekali Bu. Saya sangat suka dengan idenya Ibu. Apakah Ibu pernah mendengar atau sudah melakukan ini dengan muridnya, Ibu? Untuk beberapa kali pertemuan sudah pernah saya coba ya, meskipun pesertanya hanya kadang 9 orang dari sekian siswa yang di kelas saya. Ya tidak apa-apa, mungkin kembali lagi kita tidak bisa memaksakan untuk si anak untuk bisa ikut semua gitu, karena dari awal mereka orang tua itu sudah menyatakan bahwa Bu, nanti misalnya ini saya mungkin tidak bisa ikut karena rumah saya jauh, jaringannya agak-agak susah, kalau saya keluar baru saya dapat sinyal, seperti itu. Oh iya, tidak apa-apa, seperti itu. Jadi untuk meet seperti itu kadang saya bisa melaksanakan dengan murid-muridnya ya, dengan ya masih terbatas lah, belum semuanya bisa mengikuti, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting materi bisa mereka tahu dari saya, dari mulut saya gitu. Ya, untuk sisanya yang tidak bisa ikut, biasanya saya buatkan seperti tadi, membuatkan tutorial dengan materi yang sama, seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian strategi apa, langkah apa selanjutnya itu untuk membuat mereka lebih senang, lebih aktif itu dengan melakukan Jimit, kemudian membuat video. Nah, kemudian yang terkendala kuota, seperti apa strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin dengan sudah pernah melakukan untuk mengantisipasi mereka ini yang terkendala kuota, mereka tidak bisa mengakses video, kemudian ada yang tidak ada HP-nya. Apa Ibu sudah pernah mencoba untuk ini, Bu, dengan membuat kelompok-kelompok belajar atau home visit seperti itu? Bagaimana? Kadang pernah saya melaksanakan itu karena terdesak, karena sudah lama sekali si anak itu tidak aktif gitu kan, tidak aktif di grup, di WA grup. Kemudian saya berinisiatif coba saya datangi ke rumahnya, meskipun saya tahu pasti rumahnya jauh. Ini kalau misalnya dekat nggak mungkin, jauh maksudnya dalam artian jaringannya memang agak susah gitu, pasti terkenal di situ. Kemudian ya saya berinisiatif untuk datang mengunjungi ke rumahnya dulu, istilahnya mengobservasi seperti itu, seperti ini situasinya. Kemudian saya mencari tahu anak-anak
siswa yang bertetanggaan mereka. Kemudian saya buatkan jadwal bahwa nanti kalau misalnya tidak bisa kita melakukan, kalau kalian tidak bisa mengikuti di WA group, nanti ibu akan datang ke sini, siapkan kelompok yang dekat-dekat di sini, kalian kumpul di sini, seperti itu. Nanti jamnya ibu kasih tahu setiap hari apa, jam berapa. Kalian sudah siap di sini dengan perangkat pembelajaran yang sudah dibagikan, seperti itu, Bu. Iya, wah sangat luar biasa perjuangan seorang Ibu Gusti Nyoman ya untuk mencerdaskan anak bangsa di tengah situasi masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi dari membuat video tutorial, kemudian Jimit, kemudian membuat jadwal untuk mereka yang kesulitan kuota dengan home visit seperti itu ya, mungkin mendaki gunung melewati lembah ya Ibu ya. Jadi inilah seorang guru, kita memang diwajibkan ini tugas kita memang mencerdaskan anak bangsa. Ini sangat mengapresiasi Ibu ya. Jadi dari sekian banyak tadi yang sudah kita diskusi. Jadi yang terakhir ini mungkin nanti tindak lanjut dari setelah kita melakukan sesi diskusi ini, mungkin tindak lanjutnya nanti seperti apa yang akan Ibu laksanakan setelah Ya, tindak lanjut setelah ini saya akan membangunkan diri saya sendiri. Ayo kita bergerak, kita membuat video pembelajaran, kita mencari rekan teman, sahabat yang jago IT, kita dekati, kita minta tolong untuk mengajarkan ya, meskipun kita belum jago-jago amat sih, tapi kita belajarlah gitu, meskipun masih sederhana tapi yang penting menarik, seperti itu. Kemudian mencoba luringnya, kalau memang itu bisa membantu anak-anak yang masih terkendala gawai dan sinyal dan lain sebagainya, luringnya akan tetap saya isi seperti itu. Kemudian bagi yang tidak punya ikut meet seperti itu, saya mungkin akan tetap memberikan tutorial yang mungkin hanya bisa diakses lewat WA grup anak-anak gitu. Iya, bagus sekali Bu Gusti Komang. Demikian Bu. Saya. Nah, kemudian perasaan Ibu setelah kita sekarang diskusi, apakah sudah plong, sudah tidak galau lagi seperti tadi Bu? Sudah ada pencerahan sedikit, sudah mulai ada gambaran, sudah ada mulai ada titik terang bahwa tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam mengatasi kejemuan anak dalam belajar daring ini, Bu. Iya, terima kasih Bu Gusti Komang ya. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi Bu Gusti Komang nanti untuk bisa untuk selanjutnya, supaya di pembelajaran daringnya itu nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, siswa semakin aktif, kemudian belajar daringnya itu makin efektif, semuanya bisa mengikuti ya, supaya tidak ada yang ketinggalan pelajaran, seperti ya itu. Iya betul, tidak ada yang ketinggalan ya. Tetap jadi tetap semangat ya Bu Gusti Komang. Terima kasih untuk terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kita bermanfaat dan sama-sama tetap bisa mencerdaskan anak bangsa, dan kita berharap agar pembelajaran itu cepat dilakukan secara tatap muka seperti itu. Betul harapan kita semua. Diskusi kita kali ini semoga bisa bermanfaat dan mengatasi kegalauan kita selama ini sebagai pendidik ya. Terima kasih semua atas waktunya. Mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual praktek coaching model Tirta. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar, salam
guru penggerak.